sekarang ini sudah banyak sekali nanti tes-tes yang bisa diberikan untuk siswa SMA 17 Samarinda. Selain juga 2 yang sudah ada, masih banyak sekali tes. Nanti akan saya infokan apa aja itu tes yang ada di kami. Lalu pendampingan untuk reguler KBM. Jadi karena memang pada saat itu semuanya masih dilakukannya secara online, di sini kami mendampinginya seperti ini. Jadi kami berikan kelas virtual mandiri, pemberian tugas belajar. Bedanya di mana? Kalau untuk kelas virtual, itu adalah Kuiper School yang selama ini dipakai oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jadi belum ada premiumnya, masih yang reguler, itu kelas virtual. Kalau yang kelas virtual mandiri itu siswa dan Bapak Ibu guru sudah punya akses sendiri, dan itu all access yang akan kami berikan sebagai supportnya. Termasuk di situ juga ada pemberian tugas belajar. Jadi sudah kami siapkan untuk materi, soal, bahkan pembahasannya semuanya sudah ada di situ. Tinggal Bapak Ibu guru membuat mengajarnya dilihat dari timeline belajarnya masing-masing sesuai dengan grade dan yang diajarkan itu apa. Dan di situ juga kami lengkapi untuk penilaian. Jadi kami mudahkan kinerja Bapak Ibu guru yang nantinya juga sudah termasuk penilaian. Implementasi Kuiper dalam ulangan harian. Satu minggu lalu baru selesai hari Sabtu minggu kemarin, itu kita ada PTS Bapak Ibu, dan ini sedang dalam pekan remedi. Jadi sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama di bulan-bulan lalu itu sudah bisa menikmati UTS yang sudah berjalan. Sekarang sedang remedi. Implementasi Kuiper dalam ujian semester itu juga kami berikan. Jadi di situ nanti akan saya tunjukkan tentang soal-soal SBMPTN, soal-soal UN dari 10 tahun terakhir. Report statistik terperinci. Jadi nanti Bapak Ibu untuk sekolah yang bekerja sama dengan kita secara premium, itu kita akan memberikan report setiap 1 bulan atau 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, tergantung dari permintaan, dan itu secara online. Nantinya reportnya berupa apa? Berupa siswa yang join atau yang hadir di selama 1 bulan itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa tahu perkembangan siswanya, sudah paham di bab apa, masih belum paham di bab apa. Di sini adalah tujuannya untuk kita support tentang kurikulum COVID, supaya nanti Bapak Ibu guru bisa lebih maksimal lagi untuk mengajar hanya memperdalam bab-bab yang memang siswanya masih belum paham, seperti itu. Dan untuk nilainya pun nanti sudah tersave atau tersimpan di akun guru dan akun siswa. Dan itu tidak terbatas waktu. Jadi kalau biasanya, kalau yang kemarin-kemarin itu nilainya itu bisa digunakan untuk rapat sisipan Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik aja, dicari aja mau nilai dari bulan apa sampai bulan apa, lalu di print dan diinfokan ke orang tua. Gitu. Pengembangan siswa, tadi sempat saya singgung di awal bahwa kami juga ada materi soal mengenai SBMPTN, informasi detail mengenai PTN, dan cek peluang kelulusan. Ini sebenarnya adalah konten yang kami berikan untuk support ke Bapak Ibu guru BK, gitu, karena untuk Bapak Ibu guru BK mereka bisa lebih maksimal lagi untuk menerima konsultasi dari siswanya, supaya nanti tidak ada lagi siswa yang beda dengan yang kemarin terakhir, atau bahkan seperti terjadi di 2 tahun lalu, ada guru BK yang sampai dilaporkan polisi cuma gara-gara beda pendapat sama orang tua gitu. Jadi guru BK-nya menginfokan yang terakhir ini, padahal orang tuanya pengen anak-anak gitu. Dan di situ sudah ada di dalam tes minat bakat atau tes gaya belajar, hasilnya bisa dipakai untuk profiling tadi. Pengembangan guru, ini ada yang baru lagi. Yang baru adalah tentang AKM, karena memang baru difikskan oleh Mas Menteri di beberapa bulan terakhir, jadi masih belum saya tuliskan di sini. Jadi selain soal HOTS, kami juga ada beberapa soal AKM. Bahkan kampanye minggu lalu tanggal 21 itu kami itu ada webinar mengenai pembahasan AKM. Nanti bisa saya berikan Pak tentang videonya, mungkin nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Jadi kami kupas tuntas tentang AKM itu bagaimana,
implementasinya seperti apa, soal-soalnya itu seperti apa, semuanya sudah ada di webinar kemarin. Nanti akan saya share Pak ke Pak Rozak, mungkin bisa di-sharekan ke Bapak Ibu guru yang lain. Rencana pelaksanaan pembelajaran, potensi siswa semuanya juga termasuk di pengembangan guru. Jadi karena memang sudah bekerja sama, nanti kami perlu tahu tujuan ke depan, 6 bulan ke depan terutama. Untuk Bapak Rozak selaku kepala sekolah ingin kita mendukung dalam hal apa, ingin kita support di yang mananya, seperti itu. Jadi nanti karena setiap sekolah mempunyai kebutuhan masing-masing, kalau memang nanti kita jadi bekerja sama, mungkin nanti bisa diinfokan ke saya Pak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu guru selama 6 bulan ke depan, supaya nanti saya bisa tahu, saya bisa support di dalam atau di bidang yang mana gitu, supaya nanti kita bisa memaksimalkan untuk potensi siswa. Itu tujuannya. Dan di sini Kuiper itu sebenarnya kita juga tidak hanya digunakan di dalam masa pandemik, karena sebenarnya memang tadi seperti saya singgung, kita sudah ada di tahun 2000, sejak tahun 2010, karena kita juga sama-sama tahu sebenarnya manfaat teknologi untuk pendidikan itu kita kalau memang sudah terbiasa ya Bu, Pak, itu semuanya bisa membuat jadi lebih mudah. Bahkan ada beberapa guru itu yang mereka kemarin itu sempat haji selama hampir 1 bulan, tapi masih bisa ngasih tugas, masih bisa ngasih ujian bahkan menggunakan Kuiper. Jadi memang kita sama-sama sepakat bahwa memang teknologi itu membuat sistem pembelajaran jauh lebih mudah. Jadi mungkin nanti kalau memang pandeminya sudah selesai, masih bisa digunakan untuk aplikasi Kuiper di dalam KBM-nya. Manfaat teknologi untuk pendidikan tidak hanya untuk membuat semuanya lebih mudah, tapi di kami juga kami sediakan untuk nge-track progres siswa. Jadi sambil saya singgung di awal mengenai Bapak Ibu guru yang nanti bisa tahu siswa-siswinya itu paham di bab apa, dan yang masih belum paham di bab apa, itu semuanya sudah ada trackingnya. Plus juga tentang absensi siswa Bapak Ibu. Jadi di Kuiper itu nanti anak-anak, Bapak Ibu tahu anak-anak itu masuk atau tidak hari ini. Masuk kelas, tidak mengerjakan soal atau tugas, itu juga nanti Bapak Ibu tahu. Misalkan dikasih tugas 2 masih dikerjain 1, itu juga nanti Bapak Ibu tahu. Jadi nanti mungkin bisa saya jelaskan di pelatihan gitu. Jadi di dalam pelatihan nanti akan saya jelaskan seperti apa penggunaan Kuiper videonya di sekolah SMA 17 Samarinda. Jadi nanti tinggal di chat aja siswanya, kamu masuk kelas tapi kok nggak ngerjain gitu. Jadi bisa ada fitur chat di Kuipernya juga, atau kalau enggak Bapak Ibu bisa langsung ngechat di grup kelas atau di grup WA. Dan ini juga kita sama-sama mengetahui bahwa memang manfaat teknologi untuk pendidikan itu kita jadi ini ya Bu ya, paperless ya. Jadi bisa ramah lingkungan gitu, karena tidak sedikit-sedikit ngeprint seperti itu. Kemarin juga untuk UTS, UAS tahun lalu kita juga sudah support. Jadi mereka banyak sekali yang menggunakan Kuiper untuk ujian. Jadi mereka lebih hemat katanya, tidak sedikit ngeprint gitu, lebih hemat biaya waktu itu. Siswa juga lebih enjoy karena memang kita sama-sama tahu bahwa siswa sekarang lebih suka pegang handphone daripada pegang buku ataupun pegang pensil. Jadi kita benar-benar ingin memaksimalkan fungsi handphone untuk siswa itu digunakan memang betul-betul untuk belajar gitu, tidak untuk yang lain. Manfaat teknologi pendidikan yang lain itu juga kita distance learning, karena apalagi kemarin setelah PSBB dilarang untuk dekat-dekatan, jadi teknologi ini membantu banget untuk kita bisa tetap terhubung walaupun dimanapun. Seperti saya sekarang ada di Trenggalek, Bapak Ibu sedang di Samarinda, kita masih bisa terkoneksi. Jadi itu manfaat teknologi untuk pendidikan. Dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, asalkan itu device-nya support, tidak yang tutut itu layar biru, itu semuanya masih bisa. Jadi sangat terbantu sekali nih sebenarnya dengan adanya teknologi seperti ini. Encourage individual learning, jadi anak juga terbiasa untuk tidak bergerombol belajar kelompok, padahal yang ngerjain cuma anak 1 atau anak 2. Kalau sekarang bisa lebih bertanggung jawab lagi, ngerti lagi tentang tanggung jawabnya mereka masing-masing, jadi tidak tergantung dengan kelompok ataupun sebagainya.
Bapak Ibu, saya terlalu cepat tidak menjelaskannya. Tidak, Bu. Baik. Mas saja. Mas saja. Baik. Saya lanjut atau ada yang nanti untuk tanya jawabnya di akhir aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Siap. Baik. Baik. Jadi peran Kuiper dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efektivitas belajar itu seperti apa? Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu Kuipernya, karena mungkin banyak Bapak Ibu guru yang belum mengenal Kuiper itu apa sih gitu. Jadi Kuiper sebenarnya platform pembelajaran online Bapak Ibu. Tidak, kadang otomatis punya saya tiba-tiba muncul untuk menjadi LMS. Dan kita sudah ini tahun 3 tahun yang lalu. Kita sudah siswa yang join sudah ada 4 juta siswa, guru yang join juga waktu itu 300 guru, sekarang sudah saman masuk ulang Bu, masuk ulang. Untuk penggunaan Kuiper School-nya udah 20.000 sekolah di tahun 2 tahun lalu itu. Lalu sudah ada aktif yang join per bulannya juga 60.000 siswa lebih. Dan ini kami juga sudah berkolaborasi dengan pemerintah. Bahkan kemarin kita juga sempat diundang untuk rapat dengar dengan Mas Menteri mengenai kebijakan ini Bapak Ibu, dana BOS. Jadi dana BOS waktu itu sudah diinfokan langsung ke kita yang join waktu itu tidak hanya Kuiper, tapi juga ada ruang guru, rumah belajar, dan lain sebagainya. Sudah diinfokan bahwa boleh digunakan untuk menggandeng pihak ketiga dalam proses pembelajarannya. Gitu. Dan di sini adalah beberapa contoh pemerintah sudah bekerjasama dengan kita. Kebetulan tahun lalu waktu saya ada di Bali pun saya juga sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di Bali untuk menyelenggarakan tryout secara nasional di seluruh Bali waktu itu. Cuman pada saat itu eventnya untuk tryout SMP. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek juga, kita sudah tidak hanya menggandeng SMA ataupun SMK, tapi kita juga menggandeng SMP. Ini adalah gambar untuk kolaborasinya dengan pemerintah. Ini video sebenarnya kita skip aja. Jadi Kuiper ini tadi seperti saya jelaskan di awal adalah platform pembelajaran online. Kenapa kami bisa mengklaim diri kami sebagai platform pembelajaran online? Itu karena kami punya 4 poin ini Bapak Ibu. Jadi Kuiper untuk kegiatan KBM, lalu untuk pelatihannya, jadi Bapak Ibu guru yang sudah memutuskan untuk menggunakan Kuiper sebagai kegiatan KBM, otomatis kita wajib untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru. Ini gambar dilihat di SMA 18 Surabaya, waktu itu ada saya juga pelatihan ke semua Bapak Ibu guru SMA 8 Surabaya. Jadi kita benar-benar memberikan pelatihan supaya nantinya Bapak Ibu guru bisa memberikannya secara maksimal untuk KBM-nya. Cuman bedanya sekarang karena pandemi, jadi kita melakukannya secara online untuk pelatihan. Dan juga kami adakan online tryout Bapak Ibu, dan ini event setiap tahun. Dan sekarang pun sudah ada tryout UTBK Pak. Jadi tryout UTBK itu kami sudah laksanakan dari tanggal 21 kemarin sampai terakhir besok tanggal 27. Nanti kalau memang jadi bekerja sama, coba saya mintakan perpanjangan waktu untuk SMA 17 Samarinda, mungkin ingin mengikuti gitu online tryout UTBK dari Kuiper. Dan juga Kuiper Kampus Pemetaan Universitas ini adalah konten yang kami berikan untuk support ke Bapak Ibu guru BK. Jadi Bapak Ibu guru BK nanti punya platform sendiri Bapak Ibu. Kalau untuk Bapak Ibu guru Mapel itu punya platformnya namanya Kuiper School. Kalau untuk Bapak Ibu guru BK itu platformnya namanya Kuiper Kampus. Di dalam Kuiper Kampus ada apa aja nanti langsung saya tunjukkan setelah ini. Kita bahas satu-satu. Untuk Kuiper School sendiri itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi antara guru dan siswa itu saling terhubung. Kok bisa saling terhubung? Karena kita ada Q-Learn, Q-Link, dan Q-Create. Jadi kalau untuk Q-Learn itu untuk siswa, Kuiper School Learn itu untuk ke siswa, Kuiper School Link itu untuk ke guru. Kalau Create itu apa? Create itu untuk wadah Bapak Ibu guru supaya lebih terampil lagi. Jadi Bapak Ibu punya kreativitas soal sendiri
yang ingin di-share ke anak-anak itu bisa di-upload di create-nya Kuiper. Jadi bisa digunakan untuk mengajar. Jadi Bapak Ibu guru punya e-book sendiri. Dan hak ciptanya pun nanti tidak kami sebar ke yang lain. Kenapa? Karena di Kuiper School pun juga nanti ada kepala sekolah online Bapak Ibu, di mana tujuannya untuk mengontrol kinerja Bapak Ibu guru di sekolahnya dan juga bisa mengawasi ini bukan guru sini nih kok bisa masuk, bisa langsung diklik gitu. Jadi juga kita ada kepala sekolah online di dalam Kuiper School-nya. Itu termasuk fitur-fitur yang ada di Kuiper School kami. Meningkatkan kedisiplinan siswa tadi sempat saya singgung juga. Jadi walaupun semuanya dilaksanakan secara online, Bapak Ibu guru masih bisa tahu nih anak-anak itu ngerjain tugas atau belum, mereka sedang ngerjain tugas atau mereka sudah mempunyai tugas, itu tahu. Nah yang hijau ini di sini tuh mereka sudah masuk kelas Bapak Ibu. Kalau misalkan gambarnya merah mereka belum masuk. Jadi kalau anak itu udah absen masuk tapi kok dicek nggak masuk kelas, itu bisa langsung dicek, kamu kok nggak masuk kelas gitu, bisa tahu. Jadi nanti anak-anak itu bisa diawasi oleh Bapak Ibu guru dimanapun. Mereka setelah saya mengerjakan juga bisa langsung diketahui, yang sedang mengerjakan juga sudah langsung diketahui, yang belum mulai mengerjakan pun juga sudah langsung diketahui. Plus di sini ada nilainya. Jadi ini nanti akan ke-save di akun Bapak Ibu guru juga akun siswa. Jadi tidak perlu di print satu-satu, nanti tinggal di print aja sesuai kebutuhan. Mengunduh hasil pembelajaran iya, tadi yang saya kayaknya lupa deh. bisa di save, nanti bisa digunakan untuk rapot sisipan. Seperti ini hasil unduhan pembelajaran kelas kami Bapak Ibu. Ini beda dengan report yang akan kami berikan ke sekolah mengenai tadi yang saya jelaskan tentang report sekolah bulanan. Bisa jadi. Report sekolah bulanannya itu nanti beda dengan ini, ya. Ini adalah hasil unduhan pembelajaran kelas. Report yang kami berikan selama 1 bulan sekali itu lebih ke kinerja. Jadi Bapak Ibu guru yang aktif selama 1 bulan terakhir, siswa yang aktif 1 bulan terakhir, sudah ngasih tugas berapa kali, sudah ngasih ke videonya berapa kali, itu semuanya akan terlihat. Dan itu akan kami laporkan ke kepala sekolah terutama juga jajarannya. Ini hasil unduhan pembelajaran per siswa. Jadi yang tadi disebutkan bisa dipakai untuk rapot sisipan karena nilainya itu bisa dicek per siswa Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk Kuiper School-nya di sini kami juga sudah ada V12, banyak ya, sisa 18, bahkan juga sudah ada tadi 20 lebih. Jadi tinggal dipilih aja Bapak Ibu menggunakan kurikulum yang mana. Soal UN-nya juga sudah terbaru, bahkan sudah 10 tahun terakhir sudah ada di situ semuanya. Jadi diharapkan tidak lagi beli buku secara offline gitu, semuanya sudah diberikannya secara online. Prediksi UN dan juga tryout UN-nya nanti akan kami berikan di bulan-bulan tertentu, dan itu akan dilakukannya secara nasional. Itu jadi nanti Bapak Ibu dan juga kepala sekolah bisa mengetahui kesiapan siswa dan juga nilai ranking sekolah dari sekolah yang lain seperti apa. Di dalam Kuiper School ini kami juga menggandeng Bu Ice. Jadi Bu Ice di situ ada videonya Bapak Ibu mengenai pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skills. Itu sudah kami sediakan di semua akun Bapak Ibu guru. Pelatihannya bisa dilakukan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa memilih mau belajar video tentang HOTSK atau pembelajaran secara efektivitas bagaimanakah, semuanya sudah ada di situ. Bahkan mengenai AKM-nya juga sudah ada di situ. Monggo nanti tinggal dipilih aja mau meningkatkan ilmunya di bidang yang mana, nanti sudah ada pilihannya di dalam akun Bapak Ibu guru, tinggal dipilih aja ya. Topik-topik pada video pelatihan HOTS juga sudah kami sediakan di dalam akun Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ini termasuk salah satu contoh tentang video tentang ROTS atau HOTS. Monggo nanti bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Tinggal diklik aja, videonya sudah ada. Kuiper School yang premium ini bedanya adalah di
dengan paper school yang reguler itu kita lebih up to date Bapak Ibu. Kalau mungkin di SMA 17 Samarinda sudah ada yang punya atau menggunakan paper, mereka mengklaim bahwa paper school nih soalnya lama-lama nggak up to date, memang iya. Tapi itu hanya yang reguler. Kenapa? Karena memang kita seperti Google Classroom dan yang lain, kita itu wadah atau platform. Cuman bedanya di Quiver itu kita sudah memberikan bonus soal walaupun tidak se-up to date yang premium. Nah kalau yang premium itu semuanya sudah up to date, jadi 3 bulan sekali akan kami up to date, jadi sudah sesuai dengan AKM yang ada. Benefitnya sekolah menggunakan Quiver School itu apa? Tujuan kami sebenarnya supportnya dalam hal waktu, jadi efisiensi waktu guru, peningkatan keterampilan serta kreativitas guru yang bisa dituangkan semuanya di dalam Quiver Grid. Dan enaknya begini Bu Pak, kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu nih SMA 13 itu kayak apa ya untuk agamanya, seperti apa ya, kadang sore itu ya. pulangan kerja Jadi nanti saya bisa menghubungi admin yang ada, kepala sekolah online yang ada di SMA 3, boleh nggak di-share gitu materinya, SMA 17 ingin tahu seperti apa. Nah kalau boleh bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi materi di situ. Jadi tetap kita menjaga hak ciptanya kok Bapak Ibu, jadi tidak sembarangan nanti saya bisa memberikan materinya ke Bapak Ibu guru walaupun memang bekerja samanya secara premium. Bang soalnya dalam bentuk digital, ya betul, karena memang kita bergeraknya di online, membiasakan siswa untuk menjawab soal melalui sistem online dan terkomputerisasi gitu. Jadi percaya atau tidak percaya Bapak Ibu, bahkan sampai detik ini masih tidak hanya guru mohon maaf, tapi siswa itu juga masih belum siap untuk melaksanakannya secara online. Jadi masih banyak sekali siswa itu yang lupa password, lupa username, bahkan masih nggak terbiasa melakukan tryout yang waktunya itu berjalan. Masih banyak sekali siswa yang belum terbiasa dalam hal seperti itu. Itu sebabnya kenapa tujuan kami adalah membiasakan siswa untuk menjawab soal melalui sistem online dan terkomputerisasi. Dan alhamdulillahnya dari jenjang SMP pun udah banyak sekali yang join untuk Quiver School premiumnya, karena memang kita udah mulai mempersiapkan mulai Quiver ini sudah ada materinya dari kelas 7 Bapak Ibu. Kalau yang premium ya, kalau untuk premium kami bisa mensupport mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Tapi kalau yang reguler itu kita hanya mensupportnya kelas 9 sampai kelas 12, itu pun tidak up to date untuk soal-soalnya. Dan tujuannya itu tadi, membiasakan siswa dari awal untuk siap menghadapi metode asesmen komputerisasi. Jadi mulai dari SMP mereka sudah nggak kaget lagi untuk belajar secara online seperti itu. Ini Quiver online tryout Quiver itu kayak gimana sih? Jadi kami tahun lalu agama juga Bu, kita sudah melakukan banyak online tryout di 20 kayak olahraga, provinsi, agama, diikuti lebih dari 42.000 murid di seluruh Indonesia. Jadi nanti di sini nasional Bapak Ibu. Jadi misalkan Surabaya di week pertama bulan November, ini dibilangnya ya, yang penting ada nanti bulan November. jangan sampai jadi kita benar-benar bisa sendiri. Tahu kesiapan siswa itu seperti apa dan ranking sekolah di masing-masing kotanya itu seperti apa. Gitu. Dan setelah tryout biasanya kita akan mengadakan survei. Online tryoutnya kami sama seperti online tryout pada umumnya, cuman bedanya nanti kita ada gladi bersih. Gladi bersihnya untuk apa? Untuk memastikan internet yang ada di sana itu yang paling kencang apa? Satu itu. Lalu yang kedua, kita biasanya akan memberikan informasi ke siswa kayak gimana nanti sistem pelaksanaan Quiver online tryout-nya. Jadi kami tidak hanya sekedar memberikan soal, tapi kami juga mempersiapkan semuanya di H-2 sebelum waktu yang sudah disetujui. Jadi kita ada gladi bersih dulu sebelumnya. Ini biasanya untuk yang online tryout nasional, Bapak Ibu. Bahkan yang tahun lalu karena belum ada pandemi, kita ada staf khusus yang mengawasi langsung ke sekolah. Jadi saya menyediakan per sekolah itu biasanya maksimal 4 staf untuk membantu mengawasi siswa.
Jadi kita masuk ke kelas-kelas gitu Bapak Ibu untuk membantu siswanya yang susah login dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang sekarang ini tahun ini berbeda karena memang benar-benar 100% dilakukan secara online. Jadi tapi tetap nanti ada gladi bersih dan lain sebagainya walaupun dilakukan juga secara online. Nah, berdasarkan itu akhirnya tahun ini di Januari awal kemarin itu kami bekerja sama dengan 3 provider. Yang terakhir Excel baru join dengan kami alhamdulillah 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan siswa menggunakan Telkomsel, Indosat, dan XL, itu mereka sudah bisa menggunakan kuotanya hanya Rp10 aja setiap bulan untuk mengakses Kuipernya. Untuk Kuiper videonya apakah bisa? Iya. Jadi kalau misalkan mereka mau nonton Kuiper videonya bahkan sampai berkali-kali sekalipun, itu sudah termasuk di Rp10 setiap bulan tadi. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk kuotanya cepat habis dan lain sebagainya. Plus juga untuk Zoom Bapak Ibu. Jadi Zoom dan Meet itu nanti kami juga sudah menggandeng dua itu, Meet sama Zoom. Cuman kami biasanya lebih ke Meet sih, ke Google Meet karena jauh lebih mudah diterapkan di Bapak Ibu guru yang ada di Jawa Timur. Itu bahkan kemarin SMP Kak Miria itu mengadakan lomba baca Al-Quran secara online 1 hari penuh sampai dari jam 7 pagi sampai hampir jam 8 malam karena langsung final pengumuman pemenang itu kami full pakai Meet. Jadi Kuiper support untuk itu adalah termasuk bagian support kami Pak untuk sekolah. Itu sebabnya sebenarnya tadi tujuannya kami ingin tahu 6 bulan ke depan rencana sekolah seperti apa. Bahasanya bahasa promosi semua Bu. Jadi supaya kami bisa tahu nanti kami bisa mensupportnya di mana. Ini adalah bentuk laporan online tryout kami ke sekolah. Jadi ada seperti piagam gitu yang nanti sudah ada nama siswanya, sudah ada nilai per siswanya. Di sini nanti sekolah dan Bapak Ibu guru bisa mengetahui kesiapan siswa untuk waktu itu masih ada UN ya, kalau untuk tahun ini berbeda. Jadi online tryout-nya UTBK. Jadi kesiapan siswa menghadapi UN di tahun lalu seperti apa sudah bisa dicek melalui hasilnya yang nanti akan kami berikan langsung ke sekolah setiap sekolah. Benefitnya di tryout tadi sudah saya jelaskan di awal, selain untuk mengetahui kesiapan siswa terhadap masing-masing detail per mata pelajarannya, lalu juga sekolah bisa mengetahui kesiapannya dibanding sekolah-sekolah yang lain, dan bisa menganalisa kelamaan sekolah secara umum. Ini sekolah saya ini kurang di mana ya, anak-anak ini kurang siap di mana ya, itu mungkin bisa dianalisa dari online tryout. Ini Kuiper Kampus, kami akan memperkenalkan Kuiper Kampus. Kuiper Kampus itu seperti apa? Ini konten yang nantinya sebenarnya adalah konten untuk guru BK. Di dalam Kuiper Kampus itu kami sudah bekerja sama dengan semua universitas negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia, akreditasinya A dan akreditasi B. Di situ nanti siswa bisa, tujuannya adalah ini, siswa itu tidak hanya memilih universitas yang itu aja atau jurusan yang itu aja. Itu sih sebenarnya tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua supaya nanti mereka itu tidak ada lagi kayak saya termasuk yang salah jurusan. Jadi waktu itu saya di informatika di ITS, akhirnya kok ngerasa ini kayak bukan ini saya gitu. Saya pindah lagi ke elektro, terimanya di teknik elektro ITS. Jadi kami harap berharap supaya nanti tidak ada lagi seperti itu, pemilihan jurusannya benar-benar sesuai dengan passion siswanya masing-masing. Memang sesuai passion, otomatis tujuannya adalah untuk karir. Karena di kami juga nanti bisa langsung ada informasi mengenai karir yang cocok dengan hasil dari tesnya. Misalkan untuk saya misalkan mengikuti tes. Oh tapi baterainya Bu nggak dukung Bu Eva. Ambil juga karena di PC kadang anak itu bingung itu nanti kerjanya sebagai apa ya. Nah di kami juga sudah kami lengkapi tentang masuk aja dulu. Kalau untuk psikologi nanti kerjanya sebagai ini dan nanti gajinya sekian supaya mereka lebih terpacu lagi. Mungkin juga bisa digunakan untuk maju ke orang tua bahwa memang passionnya anak di sini. Kadang ada beberapa orang tua yang punya ambisi tertentu ke anaknya, jadi pengen anaknya tuh ambil jurusan ini padahal sebenarnya passion mereka tidak ada di situ.
itu mungkin bisa membantu untuk Bapak Ibu guru BK ngobrol atau konsultasi dengan wali muridnya seperti itu. Pengembangan diri untuk siswa, jadi nanti di BK pun juga sama seperti Bapak Ibu guru mapel, sudah kami siapkan materi untuk 1 tahun. Iya. Di mana materinya itu digunakan untuk pengembangan diri untuk siswanya. Jadi bulan Februari, bulan Januari, Bapak Ibu guru memberikan materi apa? Februari memberikan materi apa? Sudah kami siapkan selama 12 bulan. Jadi tinggal diaplikasikan aja oleh Bapak Ibu guru BK ke siswanya secara online. Ya itu. Untuk fitur Kuangtur kampus yang tadi sudah saya sebutkan, sudah ada pemilihan jurusan, informasi kampusnya juga sudah lengkap, plus juga tentang ini Bapak Ibu beasiswa. Langsung Google juga Bu. Jadi di Kuiper kampus juga ada beasiswa dalam masing-masing kampus itu mereka punya beasiswa apa. Di Kuipernya sendiri ada beasiswa apa. Tapi tadi saya coba gitu ya, keluar terus. Sudah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tunjukkan tentang ini Kuiper kampusnya. Saya lanjut dulu. Iya Mbak, lanjut dulu Mbak. Baik, ini adalah Kuiper kampus kami Bapak Ibu. Kalau untuk Kuiper school-nya nanti juga akan saya tunjukkan. Ini kan? Jadi di sini ada beasiswa yang memang sudah bisa dinikmati oleh siswa itu dari awal tahun ajaran. Kalau sekarang yang tersisa ini beasiswanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk siswa yang mempunyai KIP itu bisa langsung daftar. Kita kan Karena ini terakhir di 31 Oktober. Bisa nggak di Kebetulan kemarin baru aja join ubah gitu lah ya. Nganjuk dan juga Locerat Nganjuk itu sekolahnya di pedalaman Bukan ini kan? tapi bukan luar ini, biasa ini semangatnya. Iya kan tetap harus dirubah kan anunya, settingannya itu bagaimana itu? Nah, untuk yang jurusan tadi yang saya sempat sampaikan mengenai kampus yang udah bekerja sama dengan kita itu sudah ada 569 Apa kata-katanya itu kampus. kan? Nanti Bapak Ibu guru itu, Ibu guru BK ya terutama, itu bisa memberikan informasi ke siswa berdasarkan lokasi kah atau berdasarkan jurusan kah. Jadi kalau misalkan ada yang pengen kuliah ke kedokteran, tidak melulu memilih kampus yang itu. Kadang ada beberapa siswa yang nggak ngerti, oh ternyata di kampus ini ada loh jurusan ini, dan karena memang masih belum ada banyak yang tahu, untuk tingkat keterimanya jauh lebih besar gitu. Karena kan sekarang tahun 2 tahun terakhir ini yang lagi naik daun itu ya UNESA, tapi 1 tahun terakhir ini UPN yang lagi naik daun gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa berikan solusi yang lain, mungkin bisa universitas yang lain yang terjangkau dari segi biaya dan juga dari segi lokasi, tapi juga ada kok jurusannya gitu. Sampai sini Bu, sampai selesai ini yang Kuiper kampus ya. Kalau untuk yang Kuiper school, yang ini saya tunjukkan yang dari SMA Muhammadiyah 5. Jadi tadi sampun saya jelaskan bahwa kami sudah mengambil dari jenjang SMP. Kalau untuk Kuiper school yang training itu ada apa aja sih? Ini saya jelaskan sekilas karena untuk lengkapnya nanti pada saat pelatihan. Kalau memang jadi join, nanti langsung dijadwalkan untuk pelatihan ke Bapak Ibu gurunya kapan. Nah ini Bapak Ibu, kami sudah menyediakan materi-materi mulai dari kelas 10, nggak kelihatan. Mulai dari kelas 10, ini yang saya pilih ilmu alam 2013. Jadi mulai dari kelas 10, 11, 12, IPA, dan IPS, semuanya sudah ada. Nih. Nah ini yang bank soalnya untuk yang SMA, uji potensi diri, ini untuk TPA dan TPS. Nanti untuk yang TPA-nya tidak di konten yang ini, tapi di konten yang satunya. Jadi ini adalah salah satu contohnya untuk uji potensi diri. Juga ada ilmu bahasa yang revisi dari tahun 2006, 2013 revisi semuanya sama ada. LSBMPTN juga sudah ada. UTBK SBMPTN 2021 juga termasuk. Ini nanti mungkin bisa dicek. Bapak Ibu ada yang pengen tahu satu-satu, saya juga buka satu.
Mbak bisa Souslet, Mbak. Ini yang saya buka kelas 11 biologi. Mbak bisa Souslet. Bisa apa, Bu? Slet PPT-nya. Ya, enggak kelihatan. Mbak. Oh ya? Sebentar. Oh, sorry. Ke ini. Ke pencet. Sebentar, Bu. Saya coba geser lagi. Iya, itu mulai tadi. Wajah Mbaknya gitu. Sudah terlihat ya? Iya. Sudah, Mbak. Jadi di sini yang saya pilih adalah PTS untuk kelas 11 mata pelajarannya biologi. Nah, ini sudah kami siapkan untuk soalnya, pilihan jawabannya termasuk jawaban salah dan jawaban benar. Bawa aja sana. Taruh di Nah, nanti Bapak Ibu guru men-share aja ini. Nah, dikasih langsung ke siswa yang bersangkutan. Gitu. Jadi kami sudah sediakan semuanya Bapak Ibu. Untuk yang lain coba saya cekkan. Ibu bisa nanti. Sebentar. Nih, paket intensif UN untuk yang 2020. Oh, tapi SMP. Ntar saya cari yang SMA. Atau mungkin ada request mau buka yang mana Bapak Ibu. Hafal apa gitu. Supaya bisa mengetahui apakah kita sudah up to date atau belum untuk materinya. Di sini ada yang mata pelajaran apa yang pengen saya cek. Ada yang request. PPKN Mungkin Butia. Pak siapa atau Ibu Kemarin siapa. katanya nggak ada pelajarannya matematika PPKN. atau fisika kah? Ini Soal CV PPKN. super video untuk fisika. Tadi yang saya buka adalah biologi. Jadi sudah ada semuanya. Nah, ini kalau misalkan nanti di save-nya secara offline. Misalkan Bapak Ibu guru punya siswa yang tidak terjangkau sinyal malam sore, itu bisa di save offline, Bu, Pak. Jadi mereka nanti bisa menikmati pembelajarannya secara offline. Beda dengan download ya. Kalau save offline itu ada batas waktunya selama 7 hari. Ini daftar kelas. Ini adalah kelas-kelas yang nantinya akan diisi oleh Bapak Ibu guru di SMA 17 Samarinda. Nah, ini semua siswanya nanti bisa dicek. Yang tadi saya sampaikan bisa mengetahui apakah anak itu hari ini masuk atau enggak, ngerjain atau enggak, semua bisa dicek dari sini. Seperti itu. Itu sih penjelasan singkat Sama yang kemarin. tentang Kuiper School kami. Ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu? Ya, saya Mbak. Baik, Bu Eva. monggo. Saya Bu Eva, mohon maaf. HP saya lagi lowbat, jadi pinjam HP teman. Ya, ini saya mau tanyakan, Kuiper ini sebenarnya sudah pernah kami gunakan. Oh ya, Yang mau ditanyakan ini adalah tahun-tahun sebelumnya kami menggunakan adminnya itu kepala sekolah yang lama. Nah, bisakah untuk settingan berikutnya itu pasal yang baru. Iya, Bisa, bisa. bisa, Ibu. Nah, satu lagi Mbak, ada beberapa mapel yang waktu itu kami cek belum ada soal-soalnya Mbak. Seperti PPKN, PAI, terus kemudian ekonomi juga tidak ada. PJOK juga nggak ada. Kalau prakarya agama penjas itu memang kami tidak menyediakan Bapak Ibu. Memang Yang kami sediakan hanya ini yang di UN kan, di matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Seni budaya juga enggak ada, Bu. Iya, betul, Bu. khusus Tapi yang seni UN. budaya benar. Itu nanti adanya di create. Jadi Bapak Ibu yang di luar mapel UN, yang di UN kan maksudnya, itu memang kami sediakan grade-nya untuk itu. Jadi bisa di-upload sendiri untuk soal-soalnya. Sebentar saya coba buka SMA 17 Samarinda. Di mana ya? Oh, apa belum saya daftarkan. Soalnya saya pengen mengetahui. Jadi tadi ada yang mau tanyakan lagi belum saya jawab, Ibu? Sama saja kayak kemarin. Oh ya, satu lagi Mbak. Iya. Ini untuk permasalahan ujian. Nah, untuk Kuiper ini adakah untuk durasi waktu? Bisakah settingannya untuk ujian? Bisa. Udah, Ibu? Oh ya, Saya jawab ya. ya terima Baik. kasih Mbak. Ya, terima kasih Ibu.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang Kasih kepala namanya. sekolahnya bisa nggak diganti yang baru, bisa banget. Karena nanti kalau memang jadi kerjasamanya kita akan mengkosongkan. Jadi untuk sekolah SMA 17 Samarinda yang lama akan kita kosongkan semuanya, termasuk guru-gurunya. Nanti akan kita isi dengan yang baru. Lalu untuk apa tadi, timer ya? Kalau untuk timer sudah ada, timernya tidak hanya lagi tentang tanggal dan juga kapannya selesai. Kalau dulu kan kita cuma bisa nyetingkan 7 hari udah sama ini selesai. Tapi kalau sekarang sudah Itu makanan nggak? lengkapi tentang ini, ininya. Kami lengkapi tentang waktunya. Jadi durasi 2 jam kah, 3 jam kah, jadi bisa di setting secara seperti tryout itu pada umumnya. Jadi mungkin bisa di bawah 120 menit, kayak gitu sudah ada fitur timernya. Plus juga ada fitur untuk IC. Tapi Pak, mohon maaf kalau untuk fitur IC kami berikan untuk yang per school, yang ke siswa itu Pak. Yang kita harganya per siswa. Kalau yang 12 juta kami sediakannya hanya yang timer aja. Gitu, untuk IC-nya masih belum. Kalau untuk yang materi ekonominya dan lain sebagainya kok nggak ada, ataupun kalau ada nggak update, ya Bu. Karena SMA 17 Samarinda masih menggunakan yang reguler, Nah, belum premium. Tadi pantesan sempat kita saya nggak dapat buka soalnya sekilas Mutia, kita untuk masih yang reguler. ekonominya sudah ada. Kita sama-sama cek lagi ya. Yang premium itu kebetulan nih, saya buka salah satu contoh dari SMA Jakarta yang sudah premium. Duh, lemot nih Bu, Pak, sebentar. Sambil menunggu, atau ada yang mau ditanyakan Tanya ke lagi, ibu yang lain, Wah, aku sudah nanya 3. monggo, biar nanti bisa lebih jelas lagi. Kemarin sejarah ada aman. Ekonomi aja kita ngupload sendiri. Itu Saya Mbak mau nanya Mbak. Ya, boleh Pak. Apa tuh? Maaf kalau posisi saya masih di jalan soalnya ini mau Oh, nanya. hati-hati Pak. Ya, ini saya mau nanya ini kan waktu ini kan kami SMA 17 pernah menggunakan Kuiper juga. Ya, Nah, saya kan kebetulan guru matematika nih Mbak. iya Pak. Waktu Kuiper yang kami gunakan tuh pada matematika tuh sedikit banget Mbak. Maka mau tidak mau kami menggunakan foto aja saat itu. Apakah di Kuiper yang premium ini toolnya tuh lengkap seperti kayak di Word Pak, ada equation-nya gitu kan, ada pecahan, akar dan seterusnya. Ada Pak. Soalnya kan yang biasa itu toolnya tuh sedikit banget gitu. Makanya mau tidak mau kita foto, upload ke Kuiper dalam bentuk filenya itu. Dalam bentuk PDF ya. Enggak, gambar Pak, PNG kan gitu. Kita dulu pakai Ya, snipping apakah tool ya. di premium itu yang remi nggak kesusahan lah, karena kadang-kadang kalau masukkan ABC-nya tuh kita foto, masukkan. Apakah Snipping tool. di premium itu tinggal kita buat aja kayak di Word itu Mbak? Baik Pak. Masalah toolnya aja Mbak, kalau matematika toolnya aja Mbak. Tools. Iya, Tool, ya untuk matematikanya itu. baik. Ini mau coba saya Kok kasih suaranya tunjuk double? sih. Gimana? Cuman karena saya masih belum izin ke SMA 1 Mojokerto, jadi saya tidak berani membuka. lain Bu, punya anak ya. Tapi saya jawab bisa Pak. Jadi ada beberapa tools equation tentang support untuk itu, rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, kimia. Itu sudah ada yang terbaru. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang nggak mau ribet, itu mereka biasanya menggunakan ini Pak, snipping tool. Sama seperti yang tadi Bapak jelaskan di foto. Ya, pakai itu, ya itu. Iya. Kalau itu capek Mbak, namanya matematika kan, apalagi kalau pelajaran menggambar itu kan sudah Iya susah. benar. Dan lain-lain, iya benar. Iya benar. Tapi premium tuh lengkap nggak Mbak? Sudah lengkap Pak. Ini sudah. ini sudah ada. Kalau iya Bapak lagi di jalan ya, nggak bisa lihat. Ya, ada sama mobil Mbak. Nah ini mau saya tunjukin sih Pak. Jadi matematika yang wajib itu ini kan ada matematika peminatan dan juga ada matematika wajib. Ini yang premium. Jadi apakah sudah sesuai Pak gitu. Tapi kalau Bapak lagi di jalan jangan deh. Nanti aja bahaya. Hati-hati loh di jalan Pak. Ya, Tapi tapi aja toolnya itu lengkap nggak Mbak? sampun sudah lengkap Pak.
Nah, yang penting itu aja mbak, kalau matematika tuh yang Ekonomi, Bu. simpelnya tuh mbak. Ekonomi tanah. Beneran Kak. Iya. Dan Sudah, sudah, ya. ada Pak, nanti kita kasih tahu pada saat pelatihan ya. Kami Ya, oke. Terima kasih. Iya, Hati-hati di jalan sama-sama. Bapak. Oh iya, tadi saya mau nunjukin ekonomi ya sampai lupa. Ya, ekonomi. Ekonomi. Halo Mbak, bisa baca chat saya, Pak? Bisa baca chat saya Pak Bu? Ada pertanyaan dikit. Soalnya tadi Ibu Sudah mau menunjukkan Nama yang pernah dipakai apakah bisa diganti emailnya? Yang mana yang ini Kak Bu? Kalau untuk bisa diganti emailnya, iya atas nama Linceng. ya, ya Bu Linca siap. Jadi kalau untuk diganti email itu yang bisa kami bantu adalah diganti akun Bu. Jadi username di jalan. jalan, Pak. Coba saya lihat Bu. Gimana caranya? Tujuannya ini cari anu. Nggak bisa, udah. Jadi Bu Linca, untuk emailnya itu kami tidak bisa bantu ganti, tapi kami bisa bantu untuk Ganti akun. membuatkan baru. Jadi bisa saya buatkan baru supaya nanti username dan passwordnya itu pun baru. Kalau untuk yang premium nanti semuanya dapat dari kita kok. Untuk yang siswa dan untuk guru itu nanti dapat dari kita. Jadi otomatis semua baru, saya akan bersih-bersih untuk sekolah Samarinda, 17 Samarinda yang lama, saya hapusin semuanya nanti diganti dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang baru. Itu Bu Linca. Lalu untuk pertanyaan ketiga, Masalahnya Bu, email yang lama itu kan dipegang sama kepala sekolah lama. Nah, sekarang ini kan SMA 17, sekarang ini kan emailnya sudah diganti. oh sebentar. Jadi Bapak kepala sekolah yang lama masih menggunakan akun di SMA 17 Samarinda ini gitu kah? Atau bagaimana? Iya, pakai itu. Nah, SMA 17 Samarinda sekarang kan sudah diganti emailnya, ada email baru. Baik. Jadi nanti mungkin bisa saya tanyakan kepada kepala sekolah yang baru, Bapak Abdul Rozak, untuk Bapak kepala sekolah yang lama masih bisa diberikan akses untuk join yang baru atau tidak. Kalau misalkan diberikan akses untuk join, nanti bisa saya batasin untuk beliau tidak bisa lagi menggunakan SMA 17 Samarinda. Tapi kalau diizinkan ya nanti masih bisa saya berikan akses. Dan untuk nanti isinya pun semuanya baru kok Bu, Bapak Ibu gurunya nanti akan saya upgrade ke SMA 17 Samarinda yang baru dan premium. Ya? Itu untuk kepala sekolah yang lama tinggal saya nanya kebijakan respon. Reguler mungkin 4 jutaan. Gitu sih Pak Rozak. Iya, jadi gini. Oke Bu. Singkat. Iya. Jadi sama berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi teman, itu kita nanti kemarin sudah kami rapat dengan tim itu, kita buat email baru. Kemudian nanti yang pegang akun lagi bukan lagi kepala sekolah, tapi nanti staf tata usaha. Nah, berikutnya kalau kepala sekolah itu sudah tidak berada di satuan pendidikan itu, sesungguhnya mereka kan tidak punya lagi di situ ya, karena itu sudah rumahnya sekolah yang lama ya. Ada yang berkaitan dengan itu dia mesti tidak bisa seperti itu. Karena itu kemarin saya diskusi dengan TU, email sekolah itu kan kita buat nanti akunnya lagi itu bukan kepala sekolah yang punya, karena kepala sekolah itu kan bisa datang dan pergi kan. Nah, kalau semuanya kalau nanti ada di kepala sekolah semuanya kan juga kita yang mabuk juga kan. Tapi kalau TU dan guru itu kan biasanya kan jauh lebih lama berada di sekolah itu, sehingga kelangsungan kegiatan itu bisa nyambung gitu ya, nyambung terus menerus kan. Tadi yang ditanyakan ya, makanya nanti saya sampaikan kalau ini nanti clear kita akan bisa, karena ini nanti bendera langsung institusi saya gunakan ya, bendera saya institusi. Kalau seandainya nanti juga clear, maka ini kan akan kami berlakukan nanti di bulan Januari, awal Januari sampai Desember akhir tahun. Kan MUU kita ini kan berbasis anggaran dan itu juga berbasis tahun ya. Nggak bisa di tengah jalan kita MUU kan nggak bisa.
Nanti MOU-nya mungkin seandainya nanti bisa di Desember, tapi diberlakukannya itu nanti Januari itu kan baru start, mungkin bulan Januari baru start itu. Karena di laporan kami nanti kan juga tahunnya itu kan tahun berjalan ya, bukan yang masa lalu lagi kita biayai kan seperti itu. Jadi itu ya Mbak ya. Ya Bapak. Ya, dilanjut. Saya mau Baik, jadi Bu Lince, Pak Razak tadi juga sempat saya jelaskan di awal bahwa bahwa di Kuiper School ini ada kepala sekolah online. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Kepala sekolah online di Kuiper itu tidak harus kepala sekolah yang benerannya, tapi mungkin bisa ditunjuk dari kurikulumnya kah, atau kehumasannya kah, atau bagian IT-nya kah, yang bisa ditunjuk untuk jadi kepala sekolah online di Kuiper School gitu. Dan itu tidak hanya satu orang, tapi bisa lebih dari satu, maksimal 3. Jadi mungkin bisa wakakur, wakahumas, kesiswaan. Kalau mungkin nanti IT mau join juga sebagai admin atau kepala sekolah online-nya, bisa. Nanti saya coba kasih akses untuk 4 orang maksimal di satu sekolah. Gitu. Jadi tidak harus ke kepala sekolah sih. Itu Bu Lince, Pak Rozak mungkin bisa digunakan untuk mensiasati kalaupun siapapun kepala sekolahnya, programnya masih tetap berjalan dan berlanjut gitu. Nah, mengenai pertanyaan Bu Lince tentang bagi waktu, Ya. Pertanyaan kedua, Bu. ya pertanyaan kedua nih tentang gurunya bisa menentukan sendiri waktu dan durasinya, ya bisa. Tadi juga sudah saya jelaskan, nantinya di kita fitur timer itu tidak lagi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tapi sudah lebih mengerucut lagi 2 jam kah atau 1 jam kah. Jadi misalkan disetting dari jam 9 sampai jam 10. Anak itu nanti mau buka soal di jam 11 udah nggak bisa. Jadi soalnya udah tidak ada di akunnya siswa. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu, loh kamu kok baru buka sekarang, padahal waktunya dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi ada Bu fitur untuk durasi yang bisa disetting oleh Bapak Ibu guru sendiri. Itu Bu Lince. Terjawab nggih? Ada lagi pertanyaan? Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak, Ibu yang mau ditanyakan? Iya Mbak. Ya, monggo Pak Dery. Pak Dery ya? Oke. Oh ya. Ya Pak Dery. Nah ini Mbak, kan katanya Mbak tadi itu yang bisa ada di mata pelajaran yang ada di Kuiper itu yang di UN kan. Ya. Nah, kan kita udah tahu UN-nya kan dihapuskan. UN-nya kan tidak ada. Kemudian bisa enggak dalam masa-masanya untuk mata pelajaran yang kayak tidak ada seperti prakarya, kemudian budaya, agama Kristen, agama Islam itu dimasukkan, Mbak? Kalau untuk dimasukkan ke konten kurikulumnya ini, Bapak, Ibu, itu masih belum bisa. Kenapa? Karena ini kami sudah paten dengan pihak Filipina dan juga Jepang, karena Kuiper ini made in Jepang. Jadi sudah paten pakai kurikulum yang memang di-UN-kan. Karena hanya di Indonesia aja Pak Bu yang kebijakannya setiap tahun berubah. Jadi tahun ini nggak ada UN, tahun depan ada UN, dan seperti itu kebijakannya. Makanya untuk yang non UN itu kami punya wadah sendiri. Ini namanya CREATE yang tadi saya sebutkan, CREATE. Ini kebetulan yang saya pilih dari Transen Tebuireng. Iya, Tebuireng juga join Pak dengan kita itu pondok di Jombang. Kemarin sempat masuk, cuman karena ada santrinya yang kena COVID, akhirnya daring lagi gitu. Sebenarnya masih lemot. Jadi CREATE ini sebenarnya adalah wadah di mana untuk ini guru-guru yang non UN seperti mapel, penjas, seni budaya, lalu apalagi ya, komputer, agama, bahasa Jerman, seperti itu. Semuanya ada di sini. Makanya yang sekolah-sekolah yang seperti pondok pun masih bisa join karena memang kita ada sendiri wadahnya. Oh iya, saya lupa. Saya belum izin Pak di Tebuirengnya, jadi saya tidak bisa mengakses ya, saya hanya menunjukkan aja seperti ini. Jadi ada bahasa Arab, ini bahkan beliau tuh ada drama, ada dramanya juga, dan
beberapa guru yang sudah punya materi ini Pak Dery. Jadi untuk yang mapel-mapel yang UN itu wadahnya di sini di Create. Bapak Ibu harus punya soal sendiri, lalu nanti di-uploadnya di Create-nya. Itu Pak Dery. Oh iya Mbak. Matur nuwun banget Mbak Nde. Ih, sami-sami Pak. Duh, kok bisa bahasa Jawa Pak Dery? Orang Jawa kok Mbak. Asik. Betul. Terima kasih Pak Dery. Terjawab Oke. ya? Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah, sami-sami. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain pertanyaannya mungkin? Ditanyakan aja Pak Bu, biar mau terganjel. Ada tidak? Udah? Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Mau pulang aja. Ditanyakan dulu Pak Bu, mungkin ada yang ini. Kuiper apa, bayarnya berapa atau gimana? Tinggal lebih jelas lagi. Sudah? Mau coba obat anu kenapa? Nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih lengkapnya pada saat pelatihan. Waktunya saya manut ke Pak Rozak dan untuk jajarannya di kurikulum, siswaan, dan humas. Waktunya kami manut, asalkan jam kerja dan hari kerja insya Allah kami siap. Terus. Baik, kalau gitu dari saya sekian. Bapak Ibu terima kasih. Nanti saya tunggu untuk seperti apa kelanjutannya. Pak Bu, yang penting tetap sehat ya, jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dery. Selesai dah. Selesai dah. Ya, terima kasih kepada Mbak Siska Yunisa yang telah mempresentasikan tentang Kuiper School dan Kuiper Kampus. Untuk kedepannya kami dari pihak SMA 13 akan melakukan diskusi apakah kita jadi join atau tidak. Sebelumnya apakah ada tambahan untuk dari Pak Rujak? Silakan Pak. Yang terakhir ini saya sampaikan kepada Mbak Siska, ya, atas penjelasan ini nanti kami akan evaluasi, minta informasi semua dari unsur pimpinan dan guru bagaimana kelanjutannya. Sudah Kemudian absen, yang Kak, Bu. kedua, kegiatan ini, Ibu kontrak sudah ini absen, nanti Kak? seandainya bisa pasti Di sebelah berlakunya itu 1 Januari sampai 31 Sebenarnya ada Desember. orang, Kak? Walaupun nanti dilakukan di awal, karena tidak mungkin mata anggaran berada di ujung, kan begitu. Yang ketiga, ini kan diskusi. Teman-teman nanti juga punya nilai atau buku fisik. Saya minta tolong ya nanti kepada Mbak Siska, diolahkan adalah sertifikat nanti biar di sekolah itu sendiri, nggak usah dalam bentuk tadi. Ya. Sertifikat itu juga biar bisa bermakna, satu, nanti sertifikat itu ada nomor suratnya, ya, dari kantor kan dikasih nomor. Kalau nggak ada nomor kan juga susah nanti nomor surat. Dan topiknya, misalkan bisa didesain dalam bentuk webinar tentang pembelajaran jarak jauh. Kan ini tadi kan bahas tentang pembelajaran jarak jauh, ya. Ya. Dan apa kan, jadi semuanya bisa Sudah usul ya, Bu. sekali lagi kami Enggak, siapa tahu ada. sekolah siap Oh ya, ada pelatihan juga. bekerjasama dengan siapapun. Yang penting tujuannya adalah baik, bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, bermanfaat bagi siswa, dan bermanfaat juga bagi orang tua. Ya, karena itu Mbak Siska berilah kami waktu untuk nanti kami akan berdiskusi. Kalau memang ini nanti juga dipandang perlu, kan akan saya juga lebarkan dengan sekolah-sekolah lain, ya, biar juga bisa bergabung juga dengan kegiatan ini. Bahwa ini baik, ya, salah satu kegiatan untuk membantu itu, salah satu bagian kan begitu. Walaupun untuk Mbak dunia pendidikan itu kan sebenarnya ada pada Bapak Ibu guru. Teknologi sifatnya hanyalah membantu. Tapi kalau guru nggak bisa teknologi juga mampu rasanya kan begitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kami selaku sekolah, teman-teman, jika dalam proses diskusi juga nanti tadi ada yang salah,
kami mohon dimaafkan dan kami kembalikan ke Mas Heri selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak atas tambahannya. Yes, teman-teman, sekian webinar tentang pembelajaran jarak jauh yang telah disampaikan oleh Mbak Siska. Semoga kita dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Siska tadi. Terima kasih kepada seluruh pihak SMA Negeri 17 Samarinda yang telah ikut mensukseskan acara webinar ini. Semoga kita dapat memahami isi dari webinar ini tersebut. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Selamat siang. Terima Siang, kasih, Pak. Bu. Terima kasih. Selamat Terima kasih, Bu Sis. ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bu, Mbak. Terima kasih semua. Baik. Ya, terima kasih.